Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini, tertulis dalam Mazmur 95, ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dengan bersyukur mari kita datang ke hadapan-Nya, dengan nyanyian mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Saudaraku, bersyukur adalah sikap positif yang terbuka, dan menghargai semua kebaikan yang kita terima dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita memilih untuk fokus pada hal-hal positif yang telah kita terima, bukan pada kekurangan atau kekurangan yang mungkin kita hadapi. Bersyukur membantu kita menghargai hidup kita, dan memperhatikan kebaikan yang terkadang terlupakan oleh kekhawatiran dan tekanan hidup. Bersyukur dalam segala hal, berarti memilih untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi, bahkan dalam situasi yang sulit dan tidak ideal. Mungkin sulit untuk bersyukur ketika kita mengalami kesulitan atau kegagalan, tetapi dengan melihat pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman tersebut, kita dapat belajar dan berkembang. Dalam situasi yang sulit, bersyukur dapat membantu kita menemukan solusi yang lebih baik, dan mengatasi tantangan dengan lebih mudah. Selain itu, bersyukur juga membantu kita memahami bahwa kita tidak sendirian. Ketika kita bersyukur untuk orang-orang yang hadir dalam hidup kita, kita dapat merasakan hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Kita juga dapat merasakan rasa syukur ketika kita menghargai kebaikan orang lain, dan memberikan apresiasi untuk mereka. Dalam hal ini, bersyukur dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bahagia. Saudaraku, ketika kita bersyukur, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita menghargai dan mengakui segala sesuatu yang telah Ia berikan kepada kita. Kita juga menunjukkan bahwa kita memiliki keyakinan dan iman yang kuat, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita, dan memberikan kebaikan kepada kita. Namun, bersyukur tidaklah mudah dilakukan, terutama dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan. Namun, itulah saat kita seharusnya mengambil waktu untuk bersyukur, bahkan jika itu hanya untuk satu hal kecil. Kita dapat mulai dengan bersyukur untuk hidup kita, kesehatan kita, dan keluarga kita. Bahkan dalam keadaan yang sulit, kita dapat bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengatasi setiap tantangan. Selain itu, bersyukur juga dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan, dan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bersyukur, kita belajar untuk menghargai kebaikan yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan dan orang lain. Kita juga dapat membagikan rasa syukur kita dengan orang lain dan memberikan apresiasi kepada mereka. Saudaraku, dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus dan Silas telah dipenjara karena memberitakan Injil. Meskipun dalam situasi yang sulit, mereka tetap bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang memecahkan rantai mereka, dan membuka pintu penjara. Paulus dan Silas bersyukur dan memuji Tuhan,
Karena keajaiban itu, dan hal itu membuat iman para tahanan, dan penjaga penjara lainnya bertumbuh. Dalam Lukas 17, ayat 17 berkata, ada 10 orang penderita kusta yang datang kepada Yesus, meminta penyembuhan. Setelah Yesus menyembuhkan mereka, hanya 1 orang yang kembali untuk memberikan pujian, dan bersyukur kepadanya. Yesus berkata kepadanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Yesus menunjukkan betapa pentingnya bersyukur dan menghargai kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Saudaraku, dalam kesimpulannya, bersyukur merupakan sikap hati yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita bersyukur, kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan dan orang lain, memperkuat iman dan keyakinan kita, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, mari kita selalu bersyukur dan memberikan pujian kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Ia berikan kepada kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru, dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.